never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad murabahah. Yang pertama yaitu pengertian akad murabahah. Murabahah secara etimologi berasal dari keuntungan atau ribhun, sedangkan secara terminologi istilah murabahah didefinisikan sebagai prinsip jual beli, di mana harga jualnya terdiri atas barang pokok, barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Dalam menjual barang, harus menunjukkan harga pokok sesuai dengan harga aslinya, kemudian menentukan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. Untuk mengetahui seberapa besar harga pokok dan keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase, memudahkan dalam jual beli. Singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural credit kontrak karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya atau keuntungan yang ingin diperoleh. Kemudian, akad murabahah memiliki beberapa hal pokok, di antaranya yang pertama, pembelian barang dengan pembayarannya yang ditangguhkan. Yang kedua, harga yang dibeli menggunakan harga asal. Yang ketiga, terdapat tambahan keuntungan dari harga asal yang telah disepakati. Yang keempat, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, penjual harus menyebutkan harga barang kepada pembeli. Adapun jenis-jenis murabahah yaitu murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu murabahah tanpa pemesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Jadi murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua bagian, meliputi murabahah pesanan yang sifatnya mengikat dan murabahah tanpa pesanan yang sifatnya tidak mengikat. Apabila jika melihat dari cara pembayarannya, maka murabahah dilakukan secara tunai atau dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dan yang terakhir yaitu rukun dan syarat murabahah. Rukun jual beli terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama akad, yang kedua pelaku akad, dan yang ketiga objek akad. Adapun syarat-syarat jual beli, yang pertama, ketika dilakukan akad, pembeli dilarang diam setelah penjual melakukan ijab dan berlaku sebaliknya bagi penjual. Bagi pembelian barang-barang tertentu dikhususkan untuk pembeli yang beragama Islam. Yang kedua, objek akad disyaratkan suci, memberi manfaat, jangan ditaklukkan, tidak dibatasi waktunya, dan memiliki milik sendiri dan diketahui dengan jelas spesifikasinya. Dan yang terakhir yaitu pelaku akad disyaratkan balik dan beragama Islam, khusus bagi pembeli terhadap benda-benda tertentu. Baik, adapun materi yang kedua mengenai ilustrasi, transaksi, dan akuntansi murabahah, di mana pada bagian ini saya akan membahas bagaimana proses transaksi murabahah dilakukan oleh bank syariah, mulai dari permintaan nasabah hingga pencatatan akuntansi sesuai PSAK 102. Adapun proses awal transaksi, di mana bank sebagai penjual pembiayaan maksimum dan akad, di mana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank untuk membeli suatu barang, misalnya rumah. Bank membeli barang tersebut terlebih dahulu dari pemasok hingga kepemilikan barang berada pada bank sesuai prinsip syariah. Contohnya, kemudian yang selanjutnya yaitu penurunan nilai aset sebelum akad, di mana jika terjadi kerusakan sebelum barang diserahkan ke nasabah, misalnya kerusakan atap, maka dalam pencatatan ditulis seperti. Kemudian yang selanjutnya yaitu perhitungan dan pencatatan angsuran, contohnya seperti
Kemudian yang selanjutnya diskon dari pemasok, di mana jika bank mendapatkan diskon sebelum akad maka mengurangi harga perolehan barang. Kemudian jika diskon terjadi setelah akad dan menjadi hak nasabah maka dicatat sebagai utang. Jika nasabah tidak dapat dihubungi maka dana dipindahkan ke dana kebajikan. Contohnya, kemudian selanjutnya jika pesanan dibatalkan kemudian uang muka lebih besar dari biaya bank maka dikembalikan ke nasabah. Contohnya seperti kemudian apabila pesanan dibatalkan dan uang muka lebih kecil dari biaya bank maka biaya tersebut nasabah harus menambah seperti pada contoh. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengungkapan transaksi dan laporan keuangan, di mana bank wajib mengungkapkan harga perolehan aset murabahah, kemudian apakah janji pemesanan bersifat mengikut atau tidak, kemudian metode pembayaran tunai atau kredit ke pemasok.